yang kosong satu, siapa ini? Oh gitu ya. Masih ada kosong ya? Boleh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika atau disingkat BSI. Mungkin teman-teman udah pada tahu lah ya BSI mana, BSI yang di depan situ. Sebelumnya, nama saya Raffi Rubianto, bisa dipanggil Raffi. Nama saya Indonesia Zawasuka, bisa dipanggil Ines. Nama saya Diana Putri Hidayat, bisa dipanggil Putri ya. Nama saya Megatul Fadila, dipanggil aja Intan. Halo semua, nama saya Muhammad Fadlian Barabadi. Kalian bisa panggil saya Fadli. Tujuan kami di sini, kami ingin memberikan sedikit pengetahuan dari mata kuliah yaitu Business Intelligence. Mungkin di sini jurusannya TKJ kan ya? Nah, TKJ mungkin istilahnya kurang masuk lah istilahnya. TKJ itu lebih kebanyakan kelas 10 atau kelas 11 kayaknya main Cisco ya. Nah, tapi kalau misalkan nanti ada teman-teman semua yang masuk jurusan sistem informasi, dan pasti ada mata kuliah yaitu namanya Business Intelligence di semua universitas manapun. Jadi kita langsung aja ke judulnya, yaitu dari data ke keputusan, belajar Business Intelligence dengan Power BI. Mungkin teman-teman semua bisa disimak, dan nanti kita akan ada beberapa pertanyaan juga. Mungkin Kak Intan bisa menjelaskan. Jadi di sini aku bacain secara ringkasnya ya. Jadi di sini ada data pendahuluan, yaitu latar belakang. Di zaman digital, data semakin banyak karena berasal dari berbagai aktivitas, dari transaksi, aplikasi, dan media sosial. Namun data mentah belum berguna jika belum diolah. Karena itu dibutuhkan Business Intelligence atau BI, yaitu cara mengelola dan menganalisis data agar menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Salah satu tools yang digunakan adalah Cloudera, itu aplikasi yang membantu membuat analisis dan visualisasi data lebih mudah dipahami. Kemudian ada pengertian jenis data. Data adalah fakta mentah berupa angka, teks, atau simbol yang belum memiliki arti sebelum diolah. Jenis datanya ada dua, data primer dan data sekunder. Masing-masing punya pengertian. Data primer itu data langsung dari sumber asli, misalnya survei atau wawancara. Yang kedua, data sekunder itu data yang sudah tersedia, misalnya laporan atau database. Dia memahami jenis data jadi agar analisis menjadi tepat dan maksudnya akurat. Kemudian permasalahan data kepentingan kalian sudah dipahami karena masih berupa angka, belum diputuskan dengan baik, belum langsung menunjukkan informasi penting. Contohnya seperti tabel, jumlah dan sudut digunakan untuk mengetahui daerah, dan atau pertumbuhan produk usaha. Kemudian mengantar Business Intelligence. Agar data mudah dipahami, perlunya dicakupan pembersihan data, pengelompokan data, dan visualisasi data dalam bentuk grafik atau dashboard. Dengan analisis data, kita bisa mendapatkan informasi seperti perbandingan antar wilayah, pola distribusi penduduk, tingkat kepadatan, dan pertumbuhan penduduk. Kesimpulannya, data yang awalnya rumit bisa diubah menjadi informasi sederhana, jelas, dan membantu pengambilan keputusan. Di sini selanjutnya ada tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari materi pada web ini, diharapkan bekerja
dapat mengikuti tutorial yang ada di depan. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep dasar data serta pengelompokan jenis data berdasarkan sumbernya. Lalu yang kedua, menguraikan berbagai permasalahan yang sering muncul dalam data kependudukan. Yang ketiga, memahami pentingnya pengolahan dan analisis data dalam menghasilkan informasi. Lalu yang keempat, menjelaskan konsep dasar bisnis intelligence sebagai pendekatan analisis data. Lalu yang kelima, mengidentifikasi fungsi Microsoft Power BI dalam proses pengolahan data dan visualisasi data. Oke, di sini langsung saja konsep dan tujuan bisnis intelijen. Bisnis intelijen itu meliputi proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis sehingga menyajikan data agar lebih mudah dipahami melalui grafik, tabel, atau dashboard. Nah, tujuan BI ini atau bisnis intelijen ini ada menghasilkan informasi yang akurat dan mudah dipahami, terus membuat pengambilan keputusan berbasis data, menemukan pola tren dan perbandingan data, dan meningkatkan efisien analisis data. Nah, proses-proses bisnis intelijen ini satu tuh kayak pengumpulan data yang dikumpulkan dari sumber yang relevan seperti data penduduk, lalu disimpan dalam format yang lebih dan diolah lagi. Dan pembersihan data yang diperiksa untuk menghilangkan kesalahan, data kosong atau duplikasi. Terus ada analisis data yang telah bersih ini diolah untuk menemukan informasi penting, pola perbedaan dan serta perbandingan antara data. Dan ada visualisasi data dan mengambil keputusan informasi ini. Hasil dari visualisasinya nanti digunakan sebagai dasar menentukan tindakan atau kebijakan yang tepat. Jadi kesimpulan tujuan BI ini membantu pengguna memahami data secara efektif sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih tepat dan informatif. Dalam bisnis intelijen terdapat beberapa komponen utama yang saling berhubungan, yaitu data source atau sumber data. Komponen pertama adalah data source atau sumber data. Sumber data merupakan tempat asal data yang akan digunakan dalam proses analisis. Data dapat berasal dari file Excel, database, website, maupun sistem informasi lainnya. Pada praktek kali ini, data yang digunakan adalah data kependudukan Indonesia tahun 2025. Data tersebut berisi informasi seperti jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk, kepadatan penduduk, dan rasio jenis kelamin berdasarkan provinsi. Dengan adanya sumber data yang jelas, proses analisis menjadi lebih terstruktur dan mudah dilakukan. Selanjutnya ada ETL atau Extract Transform Goal. Komponen kedua adalah ETL merupakan proses menyiapkan data sebelum
terdiri dari 3 tahapan utama. Pertama, ekstrak. Ekstrak adalah proses mengambil data dari sumber data. Pada praktek ini, data diambil dari file Excel yang berisi data kependudukan provinsi di Indonesia. Kedua, transform. Transform adalah proses membersihkan dan menyelesaikan data agar lebih rapi dan mudah dianalisis. Contohnya, memastikan format angka sudah benar, menghapus data kosong atau duplikat, mengubah nama kolom, dan memeriksa tipe data. Ketiga ada load. Load adalah proses memasukkan data yang sudah dibersihkan ke dalam Power BI. Data tersebut kemudian dapat digunakan untuk membuat visualisasi dan dashboard. Melalui proses ETL, data mentah dapat berubah menjadi data yang siap dianalisis. Selanjutnya, data warehouse. Komponen berikutnya adalah data warehouse. Data warehouse merupakan tempat penyimpanan data yang sudah dikumpulkan dan diolah dari berbagai sumber. Data yang tersimpan biasanya digunakan untuk analisis dalam jangka panjang. Dalam praktek sederhana ini, Power BI membantu pengguna mengolah dan menghubungkan data sehingga proses analisis menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya ada OLAP atau Online Analytical Processing. Komponen selanjutnya adalah OLAP. OLAP digunakan untuk menganalisis data dari berbagai sudut pandang. Dalam OLAP, pengguna dapat membandingkan data antar wilayah, melihat kategori tertentu, dan melakukan analisis lebih detail. Beberapa fungsi utama OLAP yaitu breaking down, digunakan untuk melihat data lebih rinci. Kedua, round up, digunakan untuk melihat ringkasan data. Ketiga, slice and dice, digunakan untuk menyaring data berdasarkan kategori tertentu. Contohnya, pada data kependudukan membandingkan jumlah penduduk antar provinsi, melihat provinsi dengan kepadatan tertinggi, atau menganalisis pertumbuhan penduduk. Tiga, pengenalan Microsoft Power BI. Microsoft Power BI adalah tools business intelligence yang digunakan untuk mengolah data, menganalisis data, dan membuat visualisasi data. Power BI dapat mengubah data dalam bentuk tabel menjadi grafik, diagram, maupun dashboard interaktif. Beberapa keunggulan Power BI antara lain mendukung banyak sumber data, mudah digunakan oleh pemula, menyediakan visualisasi interaktif, membantu analisis data lebih cepat, dan dapat digunakan secara real time. Dengan Power BI, informasi menjadi lebih mudah dipahami dan membantu proses pengambilan keputusan. Itu ada langkah-langkah instalasi Microsoft Power BI. Pertama, buka Microsoft Store pada laptop atau komputer. Kedua, ketik Microsoft Power BI Desktop pada kolom pencarian. Ketiga, pilih aplikasi Microsoft Power BI Desktop. Keempat, klik tombol install atau get. Kelima, tunggu proses download dan instalasi selesai. 6. Setelah selesai, klik open untuk membuka aplikasi. Power BI siap digunakan untuk pengelolaan dan visualisasi data. Selanjutnya ada implementasi BI menggunakan Power BI. Jadi sebelum kita praktek nih, jadi dataset itu sudah tersedia lebih dahulu dan kita memakai dataset yang mungkin dibilang cukup sederhana lah, dataset kependudukan Indonesia di tahun 2025. Terdiri dari apa aja sih dalamnya? Dalamnya terdiri dari jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, distribusi persentase, dan juga kepadatan penduduk serta rasio jenis kelamin. Langsung saja kita langsung ke step 1, mungkin langsung praktek aja.
Jadi di sini ada datanya, yaitu terdiri dari provinsi, jumlah penduduk, lalu ada laju pertumbuhan penduduk per tahun, lalu ada presentasi penduduk, dan juga kepadatan penduduk per kilometer persegi. Lalu ada rasio jenis kelamin. Isi data seperti ini, total provinsinya ada 39. Langsung aja kita langsung masuk ke aplikasi yaitu Power BI. Step awal yaitu membuka, lalu mengklik blank report yang ini. Lalu selanjutnya klik import data from Excel. Nah, di sini udah ada langsung muncul data penduduk laju pertumbuhan. Langsung aja kita pencet lalu open. Di sini kita langsung klik checklist di sini, dan kita misalkan ingin tahu apakah ada data yang kosong atau tidak, kita hanya transform data dulu untuk membenarkan datanya. Dan ternyata ada satu provinsi yang hilang. Di sini bawahnya cuma 0 doang. Jadi bisa melihat ini sudah provinsi, lalu 0 yang kita nonaktifkan. Klik OK. Nah, totalnya jadi sekarang 38. Langsung close dan apply. Dan step yang kedua yaitu kita akan melakukan visualisasi. Visualisasi itu berupa banyak banget di sini. Ada bar chart, kolom chart, bar chart lagi, dan juga line chart pun ada, dan donut chart pun ada. Langsung kita coba yang pertama, yaitu ini visualisasi bar chart. Bar chart itu yang ini. Lalu masukkan field provinsi ke bagian y-axis. Di sini ada y-axis. Masukkan provinsi. Mungkin kalau mau gampang bisa ditarik garis seperti ini, tarik. Dan hasilnya akan keluar seperti ini dulu, karena baru y doang, x-nya belum. Masukkan field jumlah penduduk bagian x. Ditarik lagi seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Jawa Timur menduduki provinsi paling banyak jumlah penduduknya. Ini kalau kalian pengen lihat berapa sih totalnya Jawa Timur tuh, bisa lihat di data labels. Kalau ke bawah, lalu ke value, lalu pilih 0 atau 1000. Dan Jawa Timur menduduki peringkat pertama dengan total penduduk sebanyak 421.000 penduduk. Lalu kita selanjutnya ke berikutnya, yaitu lengkap laju pertumbuhan penduduk. Untuk lengkap, kita mungkin bisa di sini. Lalu provinsi seperti tadi, taruh di X. Lalu Y-nya adalah laju pertumbuhan penduduk bagian Y. Dan kalau pengen dilihat juga, bisa aja
data yang perlu dipegang terlebih dahulu. Dan laju pertumbuhan paling tinggi yaitu Provinsi Kalimantan Timur. Dan kita coba sekali lagi ya. Kita mulai membuat kolom chart kepadatan penduduk. Kolom chart itu yang ini. Kolom chart mencari kepadatan penduduk. Seperti biasa, X-nya akan kita kasih ke provinsi. Lalu kepadatan penduduk yaitu Y. Dan kepadatan penduduk paling padat adalah provinsi DKI Jakarta. Nah, selanjutnya masih ada step 5 dan step nomor 6. Kira-kira ada yang mau mencoba nggak? Dari dua nomor nih, masih ada 2 nomor. Akan ada hadiahnya kok. Siapa yang ingin coba? Ada hadiah. Kelas 10 1, kelas 11 1 gitu kali ya. Apa cowok 1 cewek 1? Kelas 10 1, kelas 11 1 ya. Enggak, maksudnya aja nggak apa-apa. Kelas 10 1, kelas 11 juga 1. Pilih aja, pilih. Ini gimana? Tunjuk aja Pak. Jadi kemana ini? Coba kelas 10 dulu ya Pak. Dari kelas berapa ini? Profesor Gani. Kelompok dari mana misalnya dari teknologi. Langsung coba ya. Kalian pesen apa ya? Ini saya jelasin. Masih tahu nih. Masih understand. Kasih tahu nih. Di sini soalnya itu visualisasinya membuat PI chart. Ini dari bisa cari dulu di sini. Cari yang namanya PI chart. Sana dulu. Asik, langsung bisa. Iya kan ya? Masukkan file provinsi ke bagian legend. Ini legend nih. Nah, provinsinya ditarik aja.
Masukkan ke ilustrasi dulu ke bagian values. Jadi bawa lari. Ani, tahan. Ilustrasi penduduk. Oh, ini kak. Panik dia. Yang di remote. Nah, dulu bahasanya sih ah. Mungkin bisa dicek. Kalau nggak dicek. Jawab. Bantu aja. Diam. Ada di kelas guru kalau masa banyak. Itu ya, garing baca hasilnya apa nih? Hasil dari persentase penduduk provinsi, hasilnya dari Gading apa nih? Ini kan provinsi mana nih yang paling banyak nih? Hijau warna. Provinsi apa tuh? Yang paling banyak itu ada Jawa Barat dengan 21,4%. 1, ya benar. Tuhan. Jadi kan berapa nih? 11, kelas 10. Kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ali Fatih Widiantoro, kelas 10 TKJ. Soalnya itu benar. Membuat donat cat dari rasio jenis kelamin. Pertama, pilih visualisasi donat cat. Begini atas atas. Mungkin bisa dipilih dulu donat cat itu yang mana? Ya benar tulisannya tuh. Udah ketemu? Ya, udah. Lalu soalnya
Masukkan field provinsi ke bagian region. Provinsi. Lalu lihat soal lagi. Masukkan field rasio jenis kelamin ke bagian rasio, lalu ditarik. Mungkin bisa kelihatan ya provinsi mana aja yang paling tinggi nih. Mungkin nanti bisa menjelaskan. Ini ada angka-angkanya tuh. Kayak kelompok-kelompoknya. Iya. Iya. Jelaskan. Provinsi yang tertinggi yaitu Papua Tengah. Ya benar, tepuk tangan. Setelah tadi kita praktek dan analisis insight data, langkah selanjutnya untuk membaca. Jadi mungkin juga teman-teman juga bisa melakukan dan juga membaca. Kita skip aja di sini. Oh, habis ini langsung ada soal. Kita akan ada soal ya. Kita akan ada soal yang bisa pun boleh langsung tunjuk tangan dan boleh maju. Pertanyaan yang pertama, Ini soalnya PG ya. jawabnya Business intelligence digunakan untuk A. Menghapus seluruh data, B. Mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat, C. Menyimpan data tanpa dianalisis, D. Menggandakan data, E. Memindahkan data secara otomatis. Benar, jangan tunjuk tangan dulu. Ada yang berani nggak? Mau diulang apa enggak? Business intelligence digunakan untuk A. Menghapus seluruh data, B. Mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat, C. Menyimpan data tanpa dianalisis, D. Menggandakan data, E. Memindahkan data secara otomatis. Simpan dulu jawabannya. Hitungan 1 sampai 3 langsung Bisa lihat tangan ya. Angkat tangan, dia yang saya tunjuk. Jawabannya jangan B doang ya, B-nya apa? Ya, kasih penjelasan juga ya. Satu. Oke mulai ya. 1, 2, 3. Oke gini. Sini kayak maju. Oh maju. Assalamualaikum
Assalamualaikum, nama saya Abdullah Rafi dari 10 TKJ. Jawabannya apa nih? Jadi jawabannya B, mengubah data informasi menjadi mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. Benar nggak? Kak Putri? Ya, ternyata jawabannya benar. Lanjut, kita ke pertanyaan nomor 2. Tadi, sebelum melakukan visualisasi, ada namanya pembersihan data. Apa nama pembersihan data itu? Sebelum melakukan visualisasi, tadi kan sebelum sudah masukin datanya, ada melakukan pembersihan data, terus misalnya ada data yang kosong. Nah, apa nama pembersihan datanya itu? Ada yang bisa jawab? Esai. Ganti. Sebutkan nama-nama visualisasi data. Tadi itu ada visualisasi, bikin apa aja namanya. Contohnya yang kayak dilakukan dari si Mas Gading, terus Mas Alwi, nah itu apa namanya? Dua aja deh, dua tuh. Apa tadi namanya? Boleh, siapa namanya? Ayo sini maju. Perkenalkan dulu. Perkenalkan saya dari Kementerian kelas 11. Jawabannya baik sama donat. Ya benar, jawabannya baik dengan benar. Oke, ini pertanyaannya esai ya. Oke ya, dengerin. Jelaskan pengertian bisnis intelijen menurut pemahaman kamu sendiri. Jelaskan pengertian bisnis intelijen menurut pemahaman kamu sendiri. Ada yang tahu? Bisa ke bawah lagi. Lain jauh lah. Belajar nanya Google dulu. Tanya naik lah. Kalian sendiri nggak apa-apa. Kalian jawaban. Bahasa AI juga nggak apa-apa, bahasa AI. Kita bilang lagi AI itu ya. Ada yang tahu? Boleh maju atau bawa tangan dulu? Ini kalau mau maju di sini. Nggak apa-apa, nanti dipahami nanti. Oh iya, kalau di belakang deh. Tangan dari belakang. Anda cantik. Perkenalkan dulu. Saya Jadi bisnis itu agent adalah rangkaian teknologi proses dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola dan menganalisis data. Ya, benar. Nah, perkenalkan buat Anda. Semoga ilmu ini hati-hati di jalan, semoga sama sampai tujuan.